aturan yang lebih ketat, itu tantangan yang lain lagi. Segala fasilitas yang harus kita siapkan yang berbeda juga dengan hotel konvensional menjadi tantangan lagi. Tapi ya kita sudah memilih buat jadi hotel syariah, kita jalanin dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum sahabat. Sekarang kita menuju Jalan Jagakarsa ke Hotel House of Eva. Itu hotel syariah. Ya udah, kita nanti lanjutkan perjalanan kita. Tungguin ya sampai di tujuan. Doakan kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Nah sekarang saya sudah berada di Jagakarsa Hotel Eva Syariah ya. Nanti ikutin kita perbincangan dengan Pak Ifkar sebagai ownernya. Assalamualaikum Pak Ifkar. Nah Pak Ifkar, sekarang saya sudah berada di Hotel Eva Syariah ya Pak Ifkar ya. Nah ini Pak Ifkar sebagai owner berdirinya sejak kapan nih Pak Ifkar? Kalau berdiri dimulai itu 2010 kita mulai sebagai hotel sampai sekarang basisnya tetap syariah sampai 2020 ini, jadi udah sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, oke. Nah ini kenapa Pak Ifkar pengen mendirikan hotel syariah Pak Ifkar? Kalau ditanya kenapa pengen berdiri hotel syariah, pasti untuk konsep yang lebih tepat bagi kita muslim ya. Gitu. Kalau dari konsep bisnisnya, dari konsep perhitungannya, semua mungkin kita pengennya lebih muslim. Tapi memang mungkin kalau ditanya kenapa pengen, mungkin harusnya lebih banyak tantangannya ya, gitu. Lebih banyak tantangannya sebagai hotel syariah. Kalau dari tantangan pertama revenue pasti beda lah dengan hotel konvensional. Itu tantangan pertama. Aturan yang lebih ketat, itu tantangan yang lain lagi. Segala fasilitas yang harus kita siapkan yang berbeda juga dengan hotel konvensional menjadi tantangan lagi. Tapi ya kita sudah memilih buat jadi hotel syariah, kita jalanin dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Gitu. Nah, tantangan apa tuh Pak yang bisa kita share dengan sahabat-sahabat di sini? Yang pasti tantangan pertama adalah buat revenue-nya dulu ya, revenue stream-nya dulu. Revenue stream kita sebagai hotel syariah dengan ketatnya peraturan ini jauh berbeda dengan konvensional. Pertama kita itu untuk masuk aja untuk check-in pasangan wajib memakai surat nikah atau bisa membuktikan dengan dokumen lain bahwa pasangan tersebut adalah pasangan resmi, suami istri yang resmi. Contoh KTP-nya sudah satu alamat atau dengan kakaknya gitu, dengan ada kartu keluarganya juga. Bawa kakak nih ke sini Pak. Kalau memang tidak bisa membuktikan dengan KTP atau dengan surat nikah, ya harus ada kartu keluarga atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa itu resmi. Gitu. Ya. Yang kedua untuk food and beverage-nya juga tidak diperbolehkan ada minuman alkohol baik yang dibeli ketika customer ada di sini ataupun yang dibawa oleh customer langsung dari luar sebelum check-in, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi memang secara peraturan pun cukup berat gitu untuk hotel syariah, tapi sejauh ini itulah yang menjadi nilai plus dan juga customer lebih nyaman. Konsumen kita lebih nyaman karena mereka
merasa juga lebih aman di hotel syariah gitu. Terbukti beberapa konsumen kita yang dari luar kota, bahkan dari luar Pulau Jawa pun sudah berkali-kali ada di kita dan sudah jadi pelanggan tetap kita. Gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah ya sahabatku. Nah, walaupun banyak tantangannya, tapi Hotel Eva ini tetap survive ya dalam keadaan seperti ini. Masya Allah ya sahabat. Nah, Pak Ifkar, kalau untuk kamar-kamarnya nih dan fasilitasnya, itu fasilitasnya kamar ada berapa nih, Pak? Untuk total kamar sendiri sekarang kita ada sekitar yang beroperasi itu ada sekitar 20. Ada 20 kamar, ada standard rooms, ada juga family room. Dimana family room ini kita punya 2 queen bed di dalamnya, sedangkan standard room dengan 1 queen bed. Untuk kamar mandi semua ada di dalam unit. TV sudah ada, untuk semua area kita full wifi. Untuk kamar mandi pun air panas, air dingin itu sudah ready semua. Nah, di masa COVID ini juga kita ketika sudah ada customer check out itu akan kita higieniskan lagi semua dengan disinfektan semua, karena dari integrator kita pun mewajibkan kita untuk melakukan hygiene test di setiap kamar setiap hari. Setiap hari? Yes, setiap hari. Nah, gitu. Kalau fasilitas yang membedakan kamar konvensional dengan kamar syariah apa, Pak? Mungkin lebih ke arah kalau di kita sudah jelas pertama yang pasti ada arah kiblat, sudah pasti ada. Biasanya kalau dulu sebelum ada pandemik kita masih menyediakan sajadah. Tapi untuk pandemik ini karena di aturannya kita mengikuti aturan tempat ibadah juga, maka untuk sajadah itu alat-alat sholat dibawa sendiri. Sebenarnya ini lebih ke arah kita mengikuti protokol yang ada di pandemi. Tapi kalau misalnya kita bilang normal ya, sajadah, Quran semua sudah kita siapkan di dalam kamar. Seperti itu. Musola gitu ada, Pak? Musola kalau kita sebenarnya punya. Kita sebenarnya punya, tapi untuk masa pandemi ini kita tutup sementara, gitu, karena kita juga akan mengikuti kalau kita apa protokoler yang dilakukan pada masa tersebut kita ikuti. PSBB 1 protokoler seperti apa kita ikuti, transisi seperti apa protokolernya kita ikuti. Kita lebih ke arah sana. Jadi ketika kita anggap sekarang menjadi protokoler tempat ibadah boleh buka, dan di dekat-dekat area kita memang ada 2 atau 3 masjid di dekat sini. Sini dan mungkin protokolernya menurut kita akan lebih lengkap dibanding di musola kita sendiri. Jadi kita lebih buat encourage-nya ke customer, mungkin kalau mau sholat berjamaah bisa ke tempat beribadah dekat sini, gitu. Nah, ini itu fasilitas kamar ya, Pak. Fasilitas yang lain di sini ada apa aja, Pak? Kalau fasilitas lainnya di sini pasti kita punya klinik sendiri. Jadi kalau terjadi apa-apa, bila ada butuh bantuan dari medis, kita siap. Gitu. Untuk area lobby kita juga ada buat berkumpul. Nah, area lobby ini sebenarnya lumayan benar-benar strategis buat kita dan penting. Karena ada beberapa tamu yang datang keluarganya, misalnya dari sepupunya atau apa, kita tetap tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam kamar. Bertemunya di lobby. Karena selama dia bukan mahram, kita tetap harus bertemu di lobby. Apapun namanya, walaupun dia bilang ini keluarga saya, ini sepupu saya, untuk menghindari fitnah atau segala macam, kita jadi lebih gray area ya, kita harus tinggalkan. Kemudian dia bilang kita siapkan lobby yang cukup nyaman, kita siapkan makan minuman juga, silakan bertemu di sana. Gitu. Jadi memang kita memfasilitasi seperti itu. Nah, terus kolam berenang juga ada, Pak, di sini? Kolam berenang dulunya kita sudah ada, dan untuk sekarang kita tutup. Kita tutup karena juga kita rasa untuk di hotel syariah untuk kolam renang jarang sekali dipakai, gitu. Dan kalaupun dipakai hanya untuk untuk anak-anak aja, gitu. Jadi kita tutup. Nah, terus saya dengar di sini ada fasilitas ballroom untuk pernikahan ya, Pak ya. Nah, itu luasnya berapa, Pak? Untuk berapa tamu gitu? Jadi kalau paket pernikahan di Hotel Eva ini sebenarnya di normalnya kita bisa menampung sampai 1.200 orang. Karena kita dalam satu hari hanya satu acara, sehingga satu kali resepsi itu bisa jalan 4-6 jam. Gitu. Jadi berbeda. Iya, betul. Jadi cukup berbeda. Nah, kalau di masa pandemik ini itu 200 pax itu kita bagi dengan 4 kali sesi 50 setiap sesinya.
Nah, kalau ditanya di ballroomnya, kita lebih untuk konsepnya di Hotel House of Eva adalah indoor dan outdoor. Jadi bisa dua tema. Contoh, di dalamnya di dalamnya mau nasional, di luarnya kita bisa konsep dengan internasional. Di dalamnya bisa dengan adat, di luarnya mungkin bisa dengan rustic atau apa yang dengan tema yang lebih modern. Jadi bisa dua tema kalau di kita, dan semua areanya dipakai gitu. Oke. Dan fasilitas parkir juga luas. Fasilitas parkir sangat luas. Untuk fasilitas gedungnya juga full AC semua. Konsep kita juga mau konsepnya seperti apa, insya Allah kita bisa tangani. Kita biasanya untuk satu wedding kita diskusi sampai kita dapat tema dan pengerjaan yang terbaik seperti apa. Bapak siapin kalau misalnya sahabatku mau pernikahan nih di sini, ada WO-nya juga ya Pak ya? Kita siap dari wedding organizer ya, dari wedding plannernya hingga pengerjaan di acara, captain kita juga siap sampai protokoler kesehatan selama acara itu dari kita semua. Wah, tuh sahabatku, enak banget ya di sini tinggal beres. Berarti nanti Pak Ifkar yang ngurusin semuanya, anak buahnya beres. Tuh sahabatku. Nah, sekarang Pak Ifkar untuk masa pandemi seperti ini protokol kesehatan pasti dong ya, diterapkan di sini ya. Untuk customer yang masuk gitu. Apa tuh Pak protokol? Kalau protokol kesehatan sesuai SOP, pertama kali untuk tamu check-in pengetesan suhu, suhu badan. Juga untuk di setiap tempat, biasanya ketika sudah check-in di dalam kamar itu sudah ada hand sanitizer. Ini setiap check-in kita akan ganti hand sanitizer-nya, sudah kita siapkan. Lalu ketika check out semua barangnya ini juga kita ganti dari spray, semua di pembersihan, semua dengan ada hygiene test yang harus kita lewati sampai kamar tersebut boleh dipakai kembali untuk customer selanjutnya. Kayak gitu. Jadi cukup ketat kalau buat protokol kesehatan. Oke. Nah, jadi sahabat kalau misalnya datang ke sini nginap yang untuk di daerah-daerah di luar Jakarta atau di sekitar pinggiran Jakarta, untuk menginap di sini nggak usah khawatir, oke? Nah, sekarang untuk pembayarannya nih Pak, seperti apa nih pembayarannya di sini? Untuk pembayaran kita di sini bisa cash, bisa transfer. Bisa juga menggunakan EDC, tapi untuk kredit card sejauh ini kita masih tidak mau menerima. Jadi Masya Allah ya sahabat, benar-benar syariah. Insya Allah. Oke, jadi para sahabatku yang mau menginap di daerah Jakarta Selatan bisa ke hotel Eva Syariah ini yang letaknya tepatnya di Jagakarsa ya. Oke, Pak Ifkar terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiro. Jangan bosan-bosan, kita nanti akan share-share lagi hotel-hotel syariah yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiro.